Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-hadithul hadi asyara, hadith yang ke-11. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ujar Nabi, Sayyidus syuhur, pemimpin sekalian bulan, syahrul Ramadhan, yaitu bulan Ramadan. Wa azamuha hurmatan, dan paling besar bulan hurmatan, nisbah kehormatan, Dzulhijjati, adalah bulan Dzulhijjah. Akhrajahul Bazzar fi musnadihi. Syarhul hadis. Qauluhu sayyidus syuhur, qala ahlul lughah as-sayyidu man uhila lis-su'dadi wa huwa taqdimu. Bermula kalimat sayyidus syuhur. Bermula perkataan Nabi sayyidus syuhur. Apa maksudnya sayyidus syuhur tuh? Sayyid daripada sekalian bulan. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, as-sayyidu, bermula kalimat sayyid. Ngaran sayyid itu man, yaitu seseorang, uhila, yang dipantaskan, lis-su'dadi, bagi kepemimpinan. Wahwa, itu su'dad, at-taqdimu, didahulukan, dikedepankan pada orang lain. Yuqalu, dikatakan, sada qaumahu, sada qaumahu, artinya melebihi seseorang, qaumahu, akan kaumnya. Maksudnya idza taqaddama, apabila mendahului seseorang, hum, akan kaumnya, mendahului dengan kelebihannya. Jadi ngaran sayyid itu artinya pemimpin, orang yang terdepan, orang yang terkemuka daripada yang lain. Wa nadhairuhu katsiratun, sasamaannya itu banyak. Minha, setengah daripada nadhair, sayyidul ayyam, pemimpin sekalian hari, yaitu Jumat. Wa sayyidus syuhada, pemimpin orang yang mati syahid, yaitu Sayyidina Hamzah. Wa sayyidul istighfar, pemimpin, artinya yang terdepan, yang paling baik daripada istighfar, yaitu napa ujar Nabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu merupakan sayyidul istighfar. Kalau kita baca pagi, mati di siang harinya, surga. Kalau kita baca maghrib, sayyidul istighfar itu mati di tengah malam, surga. Ya baik dibaca sayyidul istighfar itu pagi dan sore, pagi dan sore, karena balasannya surga. Wa fi wasfi Ramadhan bisiyadati, dan pada mensifatkan Ramadan dengan kalimat siyadah, artinya kepemimpinan tadi. Ma yadullu, sesuatu yang menunjukkan, ala azimi fadlih, atas keagungan, atas agungnya, fadlihi, keutamaan Ramadan. Wa mazidi syarafihi, dan menunjukkan mazidi syarafihi, artinya kelebihan dari kemuliaan Ramadan. Artinya betapa mulianya Ramadan. Wa mazidi syarafih,
dan hadis ini menunjukkan mazidi syarafi, kelebihan dari kemuliaan bulan Ramadan. Sampai-sampai disebut Sayyidus Syuhur, pemimpin sekalian bulan. Pemimpin sekalian bulan. Qauluhu, perkataan Nabi, Syahrul Ramadhan. Jadi Nabi kan Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadhan. Pemimpin sekalian bulan, Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan. Nah, ini hadis dalilun, menunjukkan ala annahu, atas bahwasanya Ramadan afdalu syuhuris sanati kulliha, paling afdal bulan as-sanati kulliha, sepanjang tahunnya. As-sanati kulliha, tahun seluruhnya, ya sepanjang tahun. Kenapa bulan Ramadan merupakan paling utama bulan sepanjang tahun? Bima, dengan sesuatu, artinya sepanjang tahun itu artinya apa? Bima, dengan sesuatu, pihak pada tahun, pada sepanjang tahun itu al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Nah, termasuk bulan-bulan haram pun artinya lebih utama Ramadan bagi umat Rasulullah. Jadi di hadis ini Syahrul Ramadhan, Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadhan, Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadhan, pemimpin sekalian bulan adalah bulan Ramadan. Maka di sini menunjukkan atas keutamaan Ramadan dari bulan-bulan lain sepanjang tahun. Artinya bulan-bulan lain itu termasuk bima fiha, dengan sesuatu yang ada pada tahun itu, al-ashhurul hurumu, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram kayak kayak apa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan-bulan haram yang 4. Mana lebih utamanya dengan Ramadan? Tetap lebih utama Ramadan. Qala Suhrawardi, berkata Imam Suhrawardi, Ramadhanu afdalu minal hijjati, bermula Ramadan lebih utama daripada bulan Zulhijjah. Wa idza qubilatil jumlatu bil jumlah wa fuddilat ihdal jumlatain alal ukhra la yalzamu tafdila kulli afradil jumlah wa yu'ayyidu anna jinsas salati afdalu min jinsis saum wa sawmu yaumin afdalu min rak'atain. Ini kaidah aja ini. Apabila disandingkan, dihadapkan, wa idza qubilat, apabila dihadapkan al jumlatu bil jumlah, satu jumlah dengan jumlah, wa fuddilat ihdal jumlatain, dan dilebihkan salah satu dari dua jumlah alal ukhra, atas yang lain, la yalzamu, tidak mesti, itu la yalzamu, tidak mesti, tafdilu, melebihkan kulli afradil jumlah, tiap-tiap individu daripada jumlah, tiap-tiap satuan daripada jumlah. Ini lalakian lebih utama dari bini-bini. Itu secara jumlah. Apabila dihadapkan satu jumlah dengan jumlah yang lain, lalu dilebihkan satu jumlah atas jumlah yang lain itu, maka kada mesti melebihkan setiap individu daripada dua jumlah itu. Contohnya tadi, lalakian secara jumlah, kalau dihadapkan kepada bebinian secara jumlah, secara keseluruhan, afdal lalakian daripada bini-bini. Itu secara jumlah. Tapi kalau per orang, per individu, kada mesti. Nang kayak kita dihadapkan, dibandingkan lawan Rabi'atul Adawiyah, kada paparakan kita, kada paparakan Rabi'ah kita nih.
Apalagi kita dihadapkan dibanding dengan Khadijatul Kubra dan malam tadi kita haule ada peperakan. Nah, artinya kalau secara jumlah memang lalakian lebih afdal daripada bini-bini secara jumlah. Tapi kalau per individu, per satuan, ada per orang banyak bini-bini yang lebih hebat, lebih mulia daripada lalakian. Nah, sama juga Ramadan secara keseluruhan itu lebih utama daripada bulan Dzulhijjah secara keseluruhan. Tapi kalau per individu ada satu hari yang lebih utama daripada Ramadan, yaitu apa? Hari Raya Idul Adha. Itu paling baik hari itu. Wa yu'ayyiduhu, menguatkan akan ini pendapat anna jinsas shalah, bahwasanya jenis sembahyang afdalu min jinsis shaum, lebih afdal daripada jenis puasa. Secara keseluruhan sembahyang itu lebih afdal daripada puasa. Tapi secara keseluruhan tadi, karena sembahyang adalah tiang agama. Paling afdal ibadat umat Rasulullah, artinya nang amal fi'liyah itu adalah sembahyang. Nang kayak apa aja itu secara keseluruhan afdal sembahyang daripada puasa. Tapi kalau per individu, per apa artinya? Per satu, nah ada puasa yang lebih afdal daripada sembahyang. Contoh wasaumu yaumin, puasa satu hari, wasaumu yaumin, bermula puasa satu hari, afdalu, lebih afdal, maksudnya lebih utama, min rakaatain, daripada sembahyang 2 rakaat. Jadi itu maksudnya Ramadan itu lebih afdal daripada seluruh bulan-bulan yang ada, itu secara keseluruhan. Qultu tafdilu syahri Ramadan ala ghairihi minasyuhur bima fiha Dzulhijjah wa asyruha huwa rajih. Wa qad nassa alaihi Ibnu Hajar al-Haytami fi Tuhfah wa tamadahu. Tafdilu syahri Ramadan, mengutamakan bulan Ramadan atau ala ghairi, atau selain Ramadan, minasyuhur, daripada bulan-bulan yang lain, bima fiha, dengan sesuatu yang ada pada bulan-bulan lain, Dzulhijjah termasuk, wa asyruha, 10 awal Dzulhijjah pun termasuk juga. Karena artinya di hadis Nabi itu umum, Bang. Ramadan pemimpin sekalian bulan, berarti termasuk Dzulhijjah, termasuk 10 hari daripada bulan Dzulhijjah, 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. War rajih, itu pendapat yang menang. Wa qanna sa'alai Ibnu Hajar al-Haytami fi Tuhfah wa tamadahu. Qaulu wa azam wa hurmatan indallahi ta'ala, paling besarnya bulan nisbah kehormatan di sisi Allah, qaulu Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah. Lianna fih, karena bahwasanya pada bulan Dzulhijjah ada Yaumal Hajjil Akbar, ada Haji Akbar, wa Yauma Idul Adha, ada hari raya Idul Adha. Wa qad dalla hadzal hadits, wa qad dalla, sungguh menunjukkan hadzal haditsu, oleh ini hadis, ma hadits sahihain, beserta hadis Bukhari Muslim. Ayu syahrin hadza, apa jua bulan ini? Alaysa Dzulhijjatil haram, bukankah ini bulan Dzulhijjah yang haram? Kan bulan Dzulhijjah itu masuk 4 bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, hadis ini menunjukkan ala fadli syahri Dzulhijjah, atas keutamaan bulan Dzulhijjah. Wa annahu, dan bahwasanya bulan Dzulhijjah ya'ti ba'da syahri Ramadan, datang sesudah bulan Ramadan, min haitsu,
tartibul afdaliyati, dari sekira-kira urutan keutamaan. Jadi urutan keutamaan nang paling afdal Ramadan, nang kedua Dzulhijjah. Wa bihi qala jama'atun wa dhaba akharun ila taqdimi syahri Rajab. Berpendapat ulama lain kepada mendahulukan bulan Rajab. Wa akharun, ulama lain ada lagi berpendapat ila taqdimi syahril Muharram, kepada mendahulukan bulan Muharram. Qala al-Munawi inda syahri hadits Rajabu syahrullah. Rajabu syahrullah. Nah, wa akhadha bi qadhiyatihi, mengambil dan ini habar ba'dhu Syafi'iyah, oleh sebagian ulama Syafi'i. Fadhahaba, maka berpendapat dia, ila anna Rajab, bahwasanya Rajab afdalul ashhuril hurum, paling afdal bulan haram. Qala Ibnu Rajab wa ghairuh, berkata Ibnu Rajab dan selainnya, wahwa ini pendapat mardudun, ditolak. Wal asahu, paling sahih, annal afdala ba'da Ramadan, bahwasanya yang paling afdal sesudah Ramadan al-Muharramu, bulan Muharram. Jadi intinya kepada sepakat ulama bahwasanya paling afdal bulan adalah bulan Ramadan. Paling utama bulan adalah bulan Ramadan. Karena itu jangan disia-siakan Ramadan. Tampulu kita diberi Allah umur, kita bertamuan dengan Ramadan, jangan disia-siakan Ramadan. Perbanyak ibadat, perbanyak taat, jauhi dosa, jauhi maksiat. Insyaallah kita akan dicurahi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang nang disayang Allah, orang nang disayang Allah adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan taat, untuk melakukan kebaikan di bulan-bulan mulia. Walaupun di bulan-bulan lain dia pangulir beribadat, tapi begitu masuk bulan mulia seperti Ramadan, dia dapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga dia kawa menggawi perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang apabila masuk bulan mulia seperti Ramadan, ini dia dikulirakan Tuhan daripada menggawi taat, dikulirakan Tuhan daripada menggawi kebaikan. Malahan ada sebagian orang yang ketika masuk bulan-bulan mulia, mereka itu dikhizlan, dihina oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Mereka menggawi perkara-perkara yang kada bermanfaat, bahkan perkara-perkara yang dosa, perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Di luar Ramadan kada bisa badum, sekali Ramadan badum orangnya. Alasan mahadang sahur, mahadang apa? Di luar Ramadan kada menggawin itu. Sekali Ramadan badum orangnya, nah tengah malam mah pulang, waktu nang sangat mustajab gitu. Di luar Ramadan kada bisa mewarong. Sekali Ramadan paiyanya mewarong. Maka warung nang kada karuan tampuh itu. Orang napa jablay gitu kah? Di luar Ramadan kada bisa dituinya. Sekali Ramadan, wah, tarawihin parah. Akon ke situ pendahuluan pada orang. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Itu orang yang kada dikatujui oleh Allah. Itu orang yang dijauhkan daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian al-hadits tsani asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum lillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Apa bacaannya? Sunat keberapa? 113. Yang ke-113 at-tasbihu inda ayati tasbihin, yaitu membaca tasbih ketika liwat ayat tentang tasbih. Apalagi perintah bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu bertasbih kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Karena suruhan fasabbih, bertasbih langkah, bertasbih langkah. Kayak membaca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan engkau yang tertinggi. Itu seharusnya kita bersuara sabbihisma rabbikal a'la. Sahuti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu seharusnya kayak itu kita. Karena Tuhan menyuruh sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah ulihmu, sucikanlah ulihmu akan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu perintah Tuhan. Tanda kita sebagai hamba nang maasi lawan Tuhan, nang panurut lawan Tuhan, bila membaca sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, baca subhana rabbiyal a'la. Itu. Atau di surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Tuhan engkau yang maha agung. Baca juga subhana rabbiyal azim. Ada kalau baca surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, baca tuh subhana rabbiyal azim. Jangankan di luar sembahyang, di dalam sembahyang pun Nabi menyuruh itu. Dalam sembahyang Nabi menyuruh kita harus membaca itu dalam sembahyang. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tanda kita ini maasi lawan perintah Tuhan. Kemudian lagi yang ke-114 al-istighfaru inda ayatil istighfar, beristighfar ketika ayat perintah istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dan mintalah ampun olehmu akan Tuhan. Nah, kita harus astagfirullah sekali. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhan itu tawwab, maha penerima tobat. Yang ke-115 antaqula fi akhir suratil qiyamah wat-tin bala wa ana ala dzalik minasyahidin, bahwa engkau berkata pada akhir surah Qiyamah atau surah At-Tin, kalimatnya bala wa ana ala dzalik minasyahidin. Nah, di surah At-Tin apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tuh, والتين والزيتون وثور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bukankah Allah sepaling bijaksana
daripada orang yang memutuskan. Ya kan? Bukankah Allah sepaling bijaksana orang yang memutuskan? Maka kita jawab bala, inggih. Kan kita ditakuni Tuhan. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah sepaling bijak daripada orang yang memutuskan? Paling bijak seorang hakim Allah. Paling bijak yang memutuskan segala perkara Allah. Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah maha adil, mustahil zalim. Nah itu Allah Ta'ala. Nah lalu kita ditakuni alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah sepaling bijak orang yang memutuskan? Kita mesti menjawab. Tanda kita mengerti. Kita ini sedang berdialog, diajak bepandir oleh Tuhan. Diajak bepandiran oleh Tuhan. Kita sahuti. Bala, inggih, pian orang yang paling bijak. Wa ana ala dzalik minasyahidin, dan ulun atas itu termasuk nang menyaksikan. Termasuk nang menyaksikan. Nah, di sini ada kalimat artinya sama namun kegunaannya berbeda. Bala dan na'am. Bala tu inggih juga, na'am tu iih juga. Tapi kegunaannya berbeda. Bala tu inggih, na'am tu inggih juga. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Dan karena kalau dijawab na'am apa lain artinya, kalau bala lain. Contoh, bala itu kalau na'am itu maihakan apa nang ditakuni orang. Kalau bala maihakan kebalikan dari apa nang ditakuni orang. Nah, itu kehebatan bahasa Arabnya. Contoh dalam bahasa kita, ai kada singgahkah? Kada singgahkah? Ada orang kita melihat kawan, ai kada singgahkah? Kan pertanyaan, kada singgahkah? Bila kita jawab na'am, ya, itu maihakan sesuai pertanyaan. Na'am je kita. Na'am, ya, aku kada singgah. Na'am itu berarti ka inggih, kada singgah. Karena pertanyaannya, kada singgahkah? Kada singgahkah? Bila dijawab na'am, kada singgah. Tapi bila dijawab dengan bala, kada singgahkah? Bala, inggih, singgah. Nah, itu tuh. Kita harus makan. Ai kada makankah? Naam, ya kada makan. Itu bahasa Arab. Tapi bila ai kada makankah? Bala, inggih makan. Nah, itu tuh. Bila kaum jawab bala, beri makaninya. Bila menawari kawan, ai kada makankah? Sana, kada makankah? Bala aja. Empat makan dah. Nah, itu tuh bala lawan na'am tuh perbedaannya. Ini membalik apa nang ditakuni tadi artinya kan bukankah? Gitu kalau bukankah Allah itu orang yang paling bijak? Bala inggih pian paling bijak Tuhan. Tapi bila dijawab bukankah Allah itu paling bijak? Na'am, pian dasarkan bijaksana. Bila na'am maka piran orangnya. Hati-hati. Jadi bila misalnya kita menakuni anak nih ahli nahwu saraf sudah boleh ke rumah. Nak, ikam kada hendak kawin kah? Kada hendak kawin kah? Na'amnya. Na'am itu berarti kada hendak kawin orangnya. Tapi bila ikam kada hendak kawin kah? Bala. Berarti orangnya hendak kawin dah. Namun bahasa Indonesia tipang, itu kenapa?
Secara umum ngaran iih itu. Tapi kalau bahasa Arab luas penjabarannya. Ada kitab khusus masalah itu, al-farq wal firaq itu, nang membedakan al-farq wal firaq, membedakan satu kalimat dengan satu kalimat. Kan kayak bala lawan na'am itu sama pada iih, tapi maknanya lain. Yang ke-116 ayyaqula akhiral mursalat, bahwa dia berkata di akhir surah Al-Mursalat, amanna billah. Di surah Mursalat kan, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dan apa jua habar sesudah Quran mereka beriman. Napa jua nang beriman nang? Napa jua lagi? Dan apa jua lagi mereka beriman? Nah sahuti amanna billah, kami beriman dengan Allah. Itu tanda kita tuh bersasahutan dengan Allah Ta'ala itu. Nang kayak apa, kita membaca tabarak dah. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghawra, habarkan kepadaku jika jadilah air itu meresap ke dalam tanah. Faman yatikum bima'in ma'in, maka siapa yang sanggup mendatangkan dengan baju yang memancar. Kita lihat di sungai, pada tanah itu kan meresap baju. Coba kita siram baju di halaman tuh, meresap ke dalam tanah. Tapi di sungai ini tuh pada sama pada tanah. Tapi kan apa, baju itu kada merasap. Kan ada sungai nang halus sungainya. Ini tanah juga kalau nang kelihatan lagi tanahnya. Kenapa? Baju itu kada merasap ke dalam tanah itu. Berarti ada yang menahan sehingga tanah itu kada kawa meresap baju itu. Ya Allah, amun Allah hendak, lalu sungai-sungai itu diserap oleh tanah, akhirnya karing. Siapa yang sanggup mendatangkan dengan baju yang memancar? Siapa? Itu surah Tabarak. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in. Siapa yang sanggup mendatangkan baju kalau diserap oleh tanah? Siapa yang sanggup mendatangkan baju untuk memancar dari dalam tanah itu pulang? Nang mestinya sungai tanah itu meresap, menyerap lawan baju, tapi banyak kita lihat malahan tanah itu memancarkan air, memancarkan sumber. Siapa yang kau mendatangkan itu? Nah, kita ditakuni orang, ditakuni famayatikum bima'in ma'in. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada kalian air yang memancar? Nah, orang yang mengerti itu tentu dia akan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Itu jawabannya, Allah Tuhan semesta alam. Nah, yang katakan doa membaca Tabarak itu bila sudah akhir daripada surat Tabarak, famayatikum bima'in ma'in Allahu Rabbul Alamin. Kemudian lagi yang ke-117 ayyaqula akhir surat Duha, bahwa dia berkata akhir surat Duha, alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddits, maka nampakkan. Apakah menampakkan dengan apa? Dengan bagak. Selain menampakkan dengan apa? Dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.
itu menampakkan nikmat yang ada pada kita. Kita dapat nikmat, nampakkan itu. Habarkan kita dapat nikmat dan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi jangan diarti nang wa amma bi nikmati rabbika fahaddits itu kita disuruh beagak kada. Kita disuruh pamer kada. Kita disuruh ketika dapat nikmat menghabarkan dengan apa? Dengan mengucap alhamdulillah. Yang ke-118 ayyaf'ala dzalikal munfarid wal imam wal ma'mum, bahwa memperbuat itu orang yang sembahyang sendirian, imam dan makmum. Nangkati kalimat tadi tuh. Kalimat tadi misalnya si imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka membaca bala wa ana ala dzalik minasyahidin itu si imam, si makmum atau orang yang sembahyang saurangan. Atau misalnya imam membaca wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka imamnya mengata alhamdulillah, makmum pun mengata alhamdulillah. Menurut orang sembahyang saurangan alhamdulillah juga. Yang ke-119 ayyajharu bihi bil jahriyah, bahwa menyaring dengan itu pada sembahyang menyaring. Jadi misalnya ija sembahyang Isya ayatnya wadduha nyaring gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alhamdulillah. Menyaring mengucap alhamdulillah jangan gitu. Baik imam, baik makmum, baik sembahyang sorangan. Atau misalnya imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, menyaring membaca bala wa ana ala dzalik minasyahidin. Baik imam, baik makmum, baik orang yang sembahyang sorangan. Yang ke-120 as-sujud litilawah inda qiraati ayat sajdah. Sujud karena bacaan Quran ketika lewat di ayat sajdah. Ketika lewat di ayat sajdah, kita disuruh sujud walaupun dalam sembahyang. Ayat tadi. Ya Allah. Ayat sajdah kita lewat. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Surah Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan bagi Allah sujud orang yang di langit, orang yang di bumi. Walillah bagi Allah yasjudu sujud man fis samawati wal ard, orang yang ada di langit, orang yang ada di bumi. Termasuk kita nih. Tau'a sukarela sujudnya, wakarha atau dipaksa. Wazilaluhum dan humbayang mereka sujud juga bil ghuduwi di waktu pagi, wal asal dan di waktu petang. Artinya ketika kita membaca ayat yang berkaitan dengan sujud, maka kita sebagai orang beriman mesti sujud kepada Allah. Disunatkan sujud kepada Allah. Nah, kita sujud tuh. Dalam riwayat, apabila ada umat Rasulullah nih sujud, maka iblis menangis. Iblis menangis. Ujar iblis, untungnya umat Muhammad, untungnya umat Rasulullah dianjurkan sujud, mereka sujud, maka surga bagi mereka. Sedangkan aku disuruh Allah sujud, aku kada hendak sujud, maka celaka bagiku. Itu. Malam esok
ada pulang sujud sajadah kena kita tadi surah Al-Hijr. Nah, malam besok kita surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl itu ada pulang sujud sajadah tuh. Jadi malam besok ada pulang sujud sajadah kita di tarawih. Malam besoknya ada pulang sujud sajadah tuh surah Bani Israel. Surah Bani Israel dan surah Kahfi. Tuh, jadi di penghujung surah Bani Israel tuh ada ayat sajadah pulang. Karena di surah Maryam ada juga sujud sajadah tuh. Nah, jadi mungkin kita berapa malam nih berturut-turut bertamuan terus dengan ayat sajadah. Dan memang disuruh sujud nih toh. Sunat nang ke 120 dalam sunat-sunat sembahyang itu adalah sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Yang ke 121 ayyukarriral imamu sujud bitakraril qiraah, bahwa mengulang-ulang si imam akan sujud dengan mengulang-ulang bacaan. In aminat tashwisha, jika dia aman, at-tashwisha mengganggu atas makmum. Kalau aman aja daripada mengganggu sembahyang, ada surah saja, ada ayat sajadah sujud, karena ada pulang sujud. Nah, sujud harus berulang-ulang gak ada apa-apa. Dalam sembahyang tarawih berapa kali sujud sajadah gak ada apa-apa, asal jangan mengganggu para makmum. Nah, sekira jangan mengganggu kayak apa? Pada ibadah dahulu bahwa kita cagaran sujud. Amun kada dipadahi berdahulu, iya nang makmumnya sujud, inya ruku. Makmumnya sujud, inya ruku. Akhirnya kacau. Karena kada dipadahi berdahulu. Dipadahi berdahulu. Kita rakaat pertama atau rakaat dua sujud. Nah ini tahu. Amun kada dipadahi berdahulu, karena kacau sembahyang. Apalagi di belakang kan, di belakang tahalat dinding, kada melihat. Nang antik tuh imamnya sujud sajadahnya rukuk. Lalu imamnya berdirinya mencaracat sujud 2 kali sujud. Menyasah. Sangkaannya imamnya capat. Lalu ini bercapat-capat itidal sujud 2 kali, berdiri juga. Akhirnya sembahyang subuh jadi 3 rakaat. Yang ke 122 yusannu fiha ma yusannu fi sujudis shalah, disunatkan pada sujud sajadah sesuatu yang disunatkan pada sujud sembahyang, kecuali napa-napa kan ada penjelasannya di bab masalah sunat-sunat sujud kan ada. Kita ini belum lagi masuk. Ini masalah bacaan aja, hanya sunat-sunat ketika berbacaan. Cuman nangaran artinya tano di padahya bidahulu, artinya napa-napa nang ada pada sunat, apa-apa nang sunatkan pada sujud sembahyang disunatakan juga pada sujud sajadah, seperti bacaannya. Itu misalnya kita kada hafal misalnya nang sajadah wajhi baca subhana rabbiyal a'la. Itu. Nah, kecuali ada beda kalau sujud dalam sembahyang ketika bangkit untuk berdiri itu disunatkan duduk istirahat. Maka ketika sujud sajadah itu kada disunatkan duduk istirahat. Itu duduk istirahat itu kada sunat,
ketika bangkit dari sujud sajadah. Itu kada sunat. Karena ada pembahasan tentang sunat-sunat dalam sujud itu ada. Kita ini masih sunat-sunat yang berkaitan dengan bacaan surah, Maka ketika kita membaca surah dan di situ ada perintah sujud, maka disunatkan kita sujud sajadah itu. Yang ke-123, ayyakula, bahwa dia berkata fiha pada sujud sajadah, amun hafal. Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka dhukhra wadha'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud sallallahu alaihi wasallam. Bila kada hafal nang itu, baca subhana rabbiyal a'la. Bila hafal sajada wajhi, baca nang itu, ada aja gantiannya. Nang kita sarajin Pak, sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwara, atau baca subhana rabbiyal a'la. Yang ke-124, ayyarudda 'alal imam idza tawaqqafa aw sakata 'anil qiraah. Ayyarudda, bahwa memadahakan atas imam apabila tertahan si imam daripada bacaannya imam nih kada ingat bacaan surahnya, sasambungan ayat nih kada ingat, pas sunat di belakang mamadahi. Tapi bila nang di belakang hafal juga, amun kada hafal big berenda ya. Sunat memadahi dengan niat zikir, bukan niat memadahi imam. Niat zikir. Ada bahari ngan zikir bujur-bujur, jangan nang model nang bahari nang dibaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Imamnya aja menggetar, kadesin tuntungan kuliah. Menggetar apa nih kadesin? Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa? Di belakang enggak ada memadahi. Kadesin tuntungan kuliah, menggetar anak kami sidin sudah. Nah, di sinilah peran di belakang itu memadahi. Memadahi itu nang apa? Memadahi itu dengan zikir. Dan membaca ayat. Cakap padahi. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Ini kada. Ini kisah ini kada kayak itu bang. Nang di belakang ini mendengari kadesin tuntungan juga. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma abad wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma abad wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma abad. Beberapa jam begitu ha. Muyak nang di belakang neh. Sahutinya laku makan halagi aja. Bebuat nang kaya itu madahi. Laku makan halagi aja. Jangan bujur-bujur madahi lakum dinukum waliyadin ni kada laku makan halagi aja. Nah, ini bujur kisah nih kada mengarada. Ada kayak itu kejadian. Nang antik lagi juga. Ada nang dalam berdatang juga. Imam ini sudah menggetar-getar dan yang ada ingat lagi lakum tadi. Begitu sama lakum dinukum waliyadin. Lakum makan lagi aja. Ngatai pada lakum dinukum waliyadin. Di belakang amin.
Pokoknya pandangannya kalau lakum dikum waliyadin walad dalin. Pada tumbur lagi salanggaran. Lakum dinukum waliyadin pendengarannya walad dalin. Amin. Kemudian yang ke-125 yusannu lil ma'mum qiraatul Fatihah ma'al imam idza alima annahu la yudrikha ba'da ta'minihi ma'al imam. Disunatkan bagi makmum membaca Fatihah beserta imam apabila dia yakin bahwa dia kada kawa manuntungakan Fatihah sesudah ba'aminnya beserta imam. Ini nang tarawih nih. Ini kita nih yakin kada cagaran tuntung bila mahadang ba'amin imbah imam kada cagaran tuntung Fatihah baca badahulu baimbah imam. Itu sunnah. Nah ini di kitab penjelasannya nih. Bila cagaran mahadang amin imamnya membaca ayat Al-Hakumut kul huwallah, Al-Hakumut kul huwallah. Kalau rakaat kedua itu tarawih, maka nang sekali hinak nito. Sekali hinak to. Nyata kada sambat. Sambat kada nang tarawih di luar nih. Namun di sini kita sambat terus saja. Nang tarawih di luar kan ayat Al-Hakumut kul huwallah, wal asri kul huwallah. Wailul likulli humazatil lumazah rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua nang kul huwallah itu nah. Ini sudah kul huwallah laju pulang. Ya kalau kada sampat si imam si makmum di belakang ini membaca Fatihah nyata sudah kada sampat tuntung. Nah bila nyata kada sampat tuntung baca Fatihah badahulu. Baimbai lan imam kada bapak. Jadi kada mahadang amin. Kada mahadang amin baca dulu Fatihah. Sakira tuntung Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam kehandakan apa lakas tuntung. Bahari kita kayak tujuh apa ya bahari juga. Artinya mana nang laju di situ disasah. Bahari di berapa itu anu jah tu dilanggar subarang ya dilanggar subarang laju aja hakun aja menyeberang sungai menyasan capat tiba menyasan capat deh menyeberang sungai menyeberang jembatan cari nang capat dilanggar tu tuntung jam 8 saperapat tuntung di bahari dilanggar kami di kampung Kadi itu ternyata di suberang sungai jam 8 tuntung menyasah ke suberang sungai menjadi nang laju teh. Tahu mah ini lagi anak-anak mah ini. Baik kita alhamdulillah artinya kita merasa sudah bahwa rugi kita kayak itu. Karena Ramadan ini bukan ajang untuk belelajuan beribadat kada. Ramadan ini untuk apa? Untuk banyak nyamanan dalam beribadat. Bukan untuk belelajuan dalam beribadat, tapi banyak nyamanan dalam beribadat. Banyak nyamanan. Nyaman gak adakah kita beribadat selama Ramadan nih? Bila kita merasa kada nyaman beribadat, berarti kita ini ditulak di hadrat Tuhan. Ditulak ngaran di hadrat. Ibadat itu bukan untuk belelajuan, tapi banyak nyamanan. Karena sebenarnya ngaran ibadat itu kita ini masuk ke hadrat. Bila kita diterima orang, maka kita akan merasa nyaman, merasa lezat, merasa asik karena diterima orang. Tapi bila kita beribadat merasa berat, merasa lapah, merasa susah, berarti kita ini kada diterima orang.
Jadi ibarat kita beilang ke rumah, tuan rumah menyambut kita, tuan rumah menerima kita, tuan rumah melayani kita. Paribasanya kulir bulik. Paribasanya kulir bulik. Karena begitu luar biasa pelayanan dari si tuan rumah. Kulir bulik, asa asik tuh Pak. Sini anda kedudukannya nang ujar Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku nih meyakini fadilat nang terkandung dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengangan-angan bahwa sepanjang tahun adalah Ramadan. Nilai ibadah berlipat ganda. Pintu rahmat terbuka sepanjang bulan terbuka. Napa? Ayo. Nah, kita meyakini di situ betapa luasnya anugerah Allah, betapa banyaknya pemberian Allah selama Ramadan nih. Bila kita diterima orang, berada di hadrat Tuhan selama Ramadan, ya kita asik lawan Ramadan nih. Ya sadih bila menjelang akhir Ramadan, sadih kita. Betamuan juaka Ramadan akan datang. Tapi bila kita ditolak orang, kada diterima orang, artinya kita nih berada di hadrat tuh nah, ditolak, kada dilayani orang, kada dihadapi orang, iya nang handak lakas bulik, handak lakas ampih Ramadan nih, hendak lakas ampih. Hanyar sehari pikiran baju hari raya. Hanyar sehari Ramadan pikiran hari raya 29 hari lagi aja. Ayo kakan-kakan lagi pikiran hari raya itu. Lain kakan-kakan ayuha, amun seorang sudah Tuhan ini pikiran nak hari raya juga lah. Kemudian yang ke-126 al-faslu baina surah war ruku' bisaktatin qasirah, memisah antara bacaan surah dan ruku' dengan diam yang pendek. Nah, ini masuk kepada ruku'. Jadi sudah membaca surah lakum dinukum waliyadin, diam dulu satu mat hajar Allahu akbar. Nah, itu sunnahnya. Jangan berdasar lakum dinukum waliyadin Allahu akbar. Kada ada berpisah sama sekali. Pokoknya bila sudah membaca surah, diam satu mat, hanyar Allahu akbar, ruku'. Nah, jadi kemudian kita masuk ke sunat-sunat yang ada dalam ruku'. Allahu a'lam. Al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى